Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mira Mulanahia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Semester 1. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Ibu Sri Rahayu Handayani, SPD MM, yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Baik, saya akan membahas pengertian bahasa pergaulan. Menurut Mulyana dalam Sari 2015 ayat 2, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Ragam bahasa itu sendiri adalah bahasa Indonesia yang memiliki berbagai macam jenis yang dibedakan berdasarkan 3 hal, yaitu cara berkomunikasi, cara penuturan, dan topik pembicaraan. Sedangkan bahasa gaul sendiri merupakan ragam bentuk kata atau kalimat singkat, unik, bersifat sementara, serta bukan bahasa baku atau formal. Perbedaan bahasa gaul dan bahasa resmi. 1. Bahasa gaul merupakan salah satu contoh ragam bahasa non-standar atau bahasa tidak resmi yang sering digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari. Contoh penggunaannya yaitu kepada teman sebaya. Kedua, bahasa resmi digunakan untuk acara formal atau digunakan secara lisan kepada orang yang dihormati. Contoh penggunaan dari mahasiswa kepada dosen. Ini teman-teman harus menggunakan bahasa resmi ya. Jangan sampai teman-teman menggunakan bahasa gaul karena suatu perkataan atau kalimat itu mempunyai adabnya. Jadi jika kita menggunakan bahasa gaul kepada dosen itu tandanya kita tidak sopan. Contoh penggunaan bahasa gaul yaitu 1. Ngakak, artinya tertawa terbahak-bahak. 2. Lebay, artinya lebih atau banyak gaya. Ketiga, bete atau boring total, yang artinya sangat bosan. Keempat, gaje, artinya tidak jelas. Kelima, kepo, artinya ingin tahu urusan orang lain. Dan masih banyak contoh yang lain teman-teman bisa dilihat di monitor ya. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya bahasa pergaulan. 1. Selalu ingin tampil beda dalam pencarian identitas diri. Kedua, dinamika kehidupan masyarakat. Ketiga, kemajuan teknologi komunikasi yang pesat turut mendorong perkembangan bahasa. Keempat, kemunculan situs jejaring sosial di dunia maya seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lainnya. Dan kelima, kurangnya rasa cinta mereka terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dampak penggunaan bahasa pergaulan. 1. Eksistensi bahasa Indonesia terancam. 2. Menurunnya derajat bahasa Indonesia. Ketiga, pergaulan bebas remaja karena berlandaskan kata gaul. 4. Pengetahuan penggunaan bahasa Indonesia sangat minim. 5. Mengubur semangat Sumpah Pemuda. Selanjutnya, pro dan kontra. Pro artinya bahwa bahasa memiliki zamannya sendiri. Mengapa kita tidak mencoba berpikir dari sisi lain? Karena menganggap bahasa gaul adalah pengembangan bahasa hasil kreatif penciptanya. Bahasa gaul dianggap tidak akan menghilangkan apalagi merusak bahasa Indonesia. Kontra, bahasa gaul banyak menimbulkan dampak negatif hingga bisa mengancam bahasa Indonesia. Mengingat bahasa Indonesia adalah identitas bangsa, karenanya tidak pantas perkembangan zaman dan perubahan teknologi komunikasi mengerusnya. Apalagi jika dasar pemaklumannya pemahaman hanya atas dasar pergaulan. Jadi kesimpulannya teman-teman, penggunaan bahasa gaul tertentu tidak dapat dielakkan seiring perkembangan informasi teknologi. Cara paling bijak adalah mengambil sikap pertengahan di mana dalam situasi formal sebaiknya digunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan jika sekadar digunakan dalam pergaulan sehari-hari maupun jejaring sosial tidak perlu dikhawatirkan. Sekian dan terima kasih.